Halo generasi mandiri, balik lagi dengan saya di Tripod, Trust Information Podcast. Tripod, Trust Information Podcast. Teman-teman generasi mandiri, di era sekarang perkembangan dalam dunia kerja itu berkembang sangat begitu cepat. Banyak profesional mulai menyadari bahwasanya pengalaman kerja aja nggak cukup untuk menunjang karir beliau. Tapi kebanyakan sekarang itu membutuhkan pengetahuan yang lebih seperti knowledge, skill, dan juga cara berpikir yang lebih cepat lagi. Nah, langkah yang sering dilakukan oleh profesional ini adalah melanjutkan S2. Nah, tapi pertanyaannya adalah seberapa besar peran S2 dalam menunjang perkembangan karir seseorang? Nah, kali ini kita akan membahas tersebut bersama alumni S1 dan S2 di Universitas Nusa Mandiri kita, yaitu bersama Pak Mahendra. Ya. Selamat datang Pak Mahendra. Selamat. Mohon izin ya. Ya. Baik, beliau adalah Pak Mahendra. Boleh Pak Mahendra diperkenalkan lagi mengenai nama, sekarang bekerja di bidang apa, dan perjalanan karirnya mungkin bagaimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahendra. Saya alumni dari Universitas Nusa Mandiri tahun 2025. Jadi saya saat ini bekerja di PT Multikontrol Nusantara, di mana perusahaan saya itu adalah anak usaha dari PT Bakri and Brothers. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang Information Communication dan Teknologi. Jadi ICT. Dan kita itu fokus saat ini memang di teknologi, di mana memang saat ini teknologi sangat berkembang. Dan kita juga sudah banyak portofolio kita dan customer kita yang memang sudah atau merupakan BUMN, pemerintah, juga perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya Telkom, Sinarmas, dari Linknet, dari Fiberstar, dari MyRepublic. Nah, itu adalah merupakan customer kita. Jadi kita tuh visi dari perusahaan kita adalah becomes global partner for value creation. Value creation itu maksudnya apa sih? Value creation itu adalah memang jadi misalnya nih, Masnya mau membangun atau mau sesuatu. Biasanya kita kalau cuma mau sesuatu itu cuma tinggal beli ke vendor atau apa. Tapi di situ tidak ada creationnya. Maksudnya misalnya mau beli sensor IoT. Nah, itu seperti apa? Itu biasanya nggak hanya bisa dari vendor aja. Jadi harus ada creationnya atau dari modul-modulnya itu nanti ada penghubungnya segala macamnya, itu kita yang mengerjakan. Berarti nggak bisa sembarangan Pak ya? Betul, tidak bisa sembarangan orang yang mengerjakan itu. Nah, kita juga banyak saat ini kita berkembang dan menangani saat ini ya mengenai data center. Karena sekarang lagi booming ya. Lagi booming kebutuhan mengenai data center juga. Betul, lagi biasa. Booming. Memang tadi kebutuhan teknologi big data gitu kan ya, sudah memang suatu keharusan di sebuah perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu dalam tanda kutip ya dia tidak memperhatikan teknologi, ya itu khawatirnya dia akan tertinggal pastinya. Betul. Nah, itu sedikit dari portofolio dari saya. Oke, Pak Mahendra, kalau boleh tahu nih sekarang di perusahaan ini posisinya sebagai apa, Pak? Oke, saya saat ini profesi saya adalah seorang manajer. Manajer ini lebih ke saat ini ya. Saya di monitoring system. Jadi kita ada sistem ERP. Nah, jadi bukan saya developernya, ada tim developernya. Cuman saya memang ketika ada bugs, saya akan menjadi jembatan antara user dengan tim developer kita. Nah, jadi kita karena ERP ini adalah kita yang membangun, kita yang develop, biasanya memang akan ada beberapa bug-bug yang perlu diperhatikan. Jadi kita biasanya harus ada bridging. Nah, itu saya di situ juga saya juga di reportingnya. Reporting itu kita tadi saya sebutkan di depan bahwa PT Multikontrol Nusantara adalah anak usaha dari PT Bakri and Brothers, di mana memang parent atau induk ini pasti akan minta reporting. Nah, itu saya di situ juga peran saya. Juga ada beberapa
peran saya di saat ini yang di instruksikan kembali atau diamanahkan lagi, yakni adalah nanti saya akan menjadi menjembatani mengenai corporate finance atau funding. Oh iya. Jadi ada amanah lagi lah dari perusahaan untuk saya kerjakan seperti itu. Nah, itu dari segi jabatan saya saat ini. Berarti saat ini sekarang menjadi di level manajer ya. Betul. Di perusahaan Multikontrol Nusantara. Betul. Tapi yang saya lihat nih Pak, yang saya baca sebelum Bapak berada di level manajer itu sempat waktu pas perjalanan awal karir ya. Itu di gudang terlebih dahulu ya, karena di gudang terus juga jadi kasir, terus juga kolektor sampai sekarang di tahap level manager. Nah, kalau boleh tahu nih, perjalanannya itu menurut Bapak bagaimana dan apa faktor yang membuat Bapak bisa sampai tahap ini? Oke, kalau ceritanya di situ itu sebenarnya panjang, cuma kita coba persingkat dulu. Gini, dulu saya sekolah itu tahun sekitar, kalau SMA itu sekitar tahun 98-2001. Tahun segitu tuh ekonomi belum seperti sekarang ya. Teknologi juga belum seperti sekarang. Ya luar biasa. Apalagi UMR-nya. Bapak tahu UMR-nya berapa tahun lalu? Tahun segitu? Berapa Pak? 672 ribu. Luar. Jauh sekali ya dengan sekarang ya. Makanya dulu itu saya nyari pekerjaan juga susah. Nyari pekerjaan susah. Saya waktu selesai sekolah harus cari-cari lowongan. Nah, kalau sekarang itu kita mudah, kita bisa di Job Street atau di LinkedIn gitu kan, nggak perlu fotokopi segala macam gitu ya. Kalau dulu itu benar-benar hunting untuk mencari kerjaan. Mulai dari perusahaan ke perusahaan. Iya harus fotokopi Mas, fotokopi harus ke kirim pos gitu. Nah itu benar-benar pengorbanan luar biasa kalau dulu ya. Nah sekarang sudah mending. Tapi kalau ngelihat dari tadi yang Mas bilang, sebenarnya ya saya memang awalnya itu di tahun 2024 itu di gudang pertama. Di gudang itu luar biasa lah di gudang itu. Apalagi gudang saya itu di gudang adalah di perusahaan distributor. Distributor. Mas bayangin distributor. Artinya akan ada banyak barang-barang turun naik dari pabrik. Itu kalau turun barang bisa sampai luar biasa. Bisa itu pun saya juga shift 2. Tapi setelah itu ini kita sampai dengan saya kenapa sih ke S2 ini. Betul. Nah, itu sebenarnya dari situ, Mas. Jadi gudang saya pengen lebih meningkatkan lagi ini kemampuan saya apa sih? Yaudah, saya akhirnya waktu itu kebetulan ada lowongan di perusahaan yang di itu juga untuk jadi kolektor. Nah, akhirnya saya ngelamar juga di perusahaan yang sama, melakukan psikotes juga segala macam. Akhirnya diterima, masuk jadi kolektor. Nah, di kolektor itu saya sekitar 4 tahun lah, 4 tahunan lebih. Cuma 4 tahun itu saya mikir nih kalau saya 4 tahun di kolektor terus saya lihat di teman-teman kolektor saya udah sampai tua gitu kan. Masa saya sih mau jadi kolektor terus gitu kan. Pemikiran saya waktu itu seperti itu. Ya udah, saya ambil keputusan saya harus kuliah. Saya harus kuliah. Akhirnya saya 2009 masuk kuliah. Waktu itu masih di D3 ya. D3 di daerah Cengkareng sana masuk D3 lalu saya lulus di tahun 2014. Nah, masuk lagi kan baru D3 nih. Kayaknya masih kurang nih tahun saya nih gitu kan. Walaupun sudah banyak yang saya dapatkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di D3 itu kayaknya masih kurang. Saya akhirnya masuk ke nambah lagi ke S1 ke Universitas Nusa Mandiri di Kramat ya. Waktu itu masih di Kramat. Jadi masuk di S1 Universitas Nusa Mandiri untuk menambah gitu kan. Kayaknya masih belum cukup nih. Lulus nih 2023 waktu itu. Saya 2023. Lulus masih kurang nih. Saya lanjut lagi ke S2. Wow, luar biasa. Berarti
memang ada target pribadi dan juga ada rasa ingin berkembang terus ya Pak ya? Oh ya harus Mas. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi ya. Kenapa saya mau kuliah? Karena itu tadi. Saya berada dulu ya. Saya berada di keluarga golongan ekonomi bawah lah. Oke. Dari situ saya juga. Mas tahu nggak? Saya dari suku apa? Suku Saya suku apa? suku Bugis. Salah. Saya adalah orang Betawi. Bapak orang Betawi. Saya orang Betawi, asli. Orang tua saya orang Betawi. Kakek saya orang Betawi. Uyut saya juga orang Betawi. Jadi saya orang Betawi asli. Nggak nyangka kan? Maaf ya saya nggak menyangka. Ya, emang. Sekarang yang paling tinggi apa? Kalau di film apa? Di film itu insinyur. Iya. Ya, tukang insinyur. Panggul. Ya, itu filmnya paling tinggi dia. Zaman dulu Sekarang ya. udah S2 kan? Sekarang S2, Saya udah S2. dokter. Berarti udah paling tinggi sekarang nih, ya kan? Nah, oke, dari situ S2 saya selesai kemarin di tahun 2025 dengan segala macam kesenangannya gitu ya, data mining segala macam itu luar biasa, senang banget gitu ya. Terus di banyak hal-hal ya, dimana memang wah kayaknya masih seru nih gitu ya. Banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika kita itu lulus di S2. Iya. Jadi itu penting. Contoh nih, kemarin saya nih di manajer kan ya. Yup. Jadi saya banyak meng-encourage tim saya dan orang-orang di kantor saya gitu ya untuk lanjutin. Berarti ada support juga lah ya dari. Enggak juga sih ya, tapi ada support kalau misalnya di Universitas Bakri. Ada juga supportnya. Kalau mau di Universitas Bakti ya. Jadi ada supportnya pasti dari kantor. Nah, ini pengalaman yang baru nih. Dia seseorang di kantor saya, dia baru S1. Terus dia lanjut S2. Terus akhirnya dia saat ini ya jabatannya masih di level bawah lah ya. Terus dia selesai S2, dia jadi manajer. Itu Sangat krusial berarti Pak ya. sangat penting. Itu. Jadi walaupun kadang itu beberapa perusahaan pengalaman is oke banyak gitu Betul. ya. Tapi legalisasinya apa? Betul. Nah, dia cuma kurang satu, legalisasi dari sebuah kampus. Akhirnya dia dapatlah sebuah jabatan yang bagus gitu ya. Iya, nah, bagaimana itu. Pengalaman banyak, tapi kalau misalkan dari segi pendidikan yang masih belum mencakup Ya. untuk Bapak di posisi jabatan itu juga Iya, belum bisa Pak ya. Betul. Jadi di atas kertas, ya, tetap masih butuh. Di atas kertas masih tetap butuh. Tapi tetap saja pengalaman biasanya penting, sangat penting juga. Tapi legalisasi juga sangat penting. Oke. Nah, pertanyaan saya Pak, kenapa Universitas Nusa Mandiri? Oke, kenapa ya? Jadi sebenarnya sih banyak karena tadi saya memulainya dari sebelumnya itu namanya Universitas Nusa Mandiri kan, dari S1 juga di Nusa Mandiri. Karena dapat banyak benefit yang didapatkan khususnya untuk alumni di situ. Terus juga memang dari segi biaya juga sangat terjangkau pastinya. Lalu profesional jangan salah. Profesional kita itu ada yang dari Malaysia, ada yang di London. Ya, banyak yang di London. Ya. Ada yang saat ini masih menjabat di BRIN. Wow. Ya kan? Itu maksudnya profesionalnya itu benar-benar dia berkecimpung di dosen-dosen gitu itu benar-benar luar biasa gitu loh, skill-skillnya. Nah itu kejadian nih lah di saya gitu kan. Kejadian di saya waktu di S2. Saya pembimbing saya adalah di sana Bu Mila. Dia di London, di University College London. Ya, nah itu banyak membantu saya di tesis saya. Dan alhamdulillah tembus tesis jurnal saya tuh publish di jurnal internasional Q1. Oh, Q1, Scopus, luar biasa. Ya. Jurnal Pak Mahendra tembus Q1 ya. Ya, itu betul. Karena tadi support dari dosen-dosen kita. Wah. Betul.
Luar biasa ya Pak. Tapi Iya. ada program-program tertentu yang dipelajari di kelas atau materi-materi pembelajaran ketika S2 yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan Bapak, baik dalam di perusahaan gitu juga. Banyak. Kita kan di beberapa kan ada yang mempelajari big data, ada yang mempelajari data mining. Itu sangat penting. Data analis itu sangat penting. Jadi kita perusahaan teknologi saat ini kan UMKM. Banyak yang dibutuhkan sebenarnya. Sebenarnya bukan hanya di perusahaan teknologi dibutuhkannya, tapi di seluruh perusahaan sebenarnya. Kenapa? Contoh banyak hal-hal yang simpel, hal-hal yang repetitif, pekerjaan repetitif itu bisa dilakukan melalui apa? Melalui robotic processing automation, RPA. Nah, RPA itu dari mana? Dari apa yang kita pelajari di kampus. Oh, betul. Ya, sekarang udah banyak. Jadi Anda tinggal foto atau Anda tinggal scan atau ada PDF udah langsung muncul apa yang dibutuhkan. Sekolahnya apa-apa dipermudah. Jadi tidak perlu kita ketik-ketik lagi. Itu yang simpelnya. Belum lagi hal-hal yang lain. Misal, ini misal ya. Kalau di sini saya lihat nggak tahu udah ada apa belum ya. Misal di rumah sakit saat ini masih manual kan? Iya. Padahal itu bisa otomatis. Oh, masih banyak peluang-peluang yang bisa digarap di sana. Iya kan? Misalnya dari setiap dokter polis spesialisnya meresepkan sesuatu, udah tinggal dia tinggal masukkan obat-obatnya seperti apa, nanti automationnya bisa langsung muncul, langsung tidak perlu harus ada orang-orang yang di situ dan langsung muncul obatnya. Oh. Nah seperti itu adalah dari mana? Dari kampus yang memang mengerti tentang information. Jadi waktu pas bawa belajar itu ada arah-arah ke biomedical juga ya, Pak? Ya, saya memang kebetulan tesis saya di bidang biomedical. Oh ya. Iya, betul. Jadi kebetulan waktu itu apa sih waktu itu yang saya tuh di tahun itu tuh masih berasa COVID, Mas. Waktu itu ya, waktu tahun 2023 ya. Masih berasa lah COVID-nya ya. Nah, sampai dengan saya belajar itu sebenarnya lebih ke arah systematic literature review-nya dulu. Mengenai penyakit. Nah, makanya kan sekarang udah banyak ketahuan kan AstraZeneca seperti apa. Saya nggak mau lebih lanjut lagi. Oke. Nah, itu saya ada ininya penelitiannya di situ. Oh. Cuman memang belum sempat publish. Iya. Ya, itu. Nah, itu dari situ kita menjelaskan bahwa apa yang kita pelajari di kampus dengan di luar itu bisa sinkron, bisa nyambung lah ya. Nyambung, ada korelasinya juga. Betul. Dan bisa menunjang juga dalam karir. Betul. Nah, Bapak kan sekarang berada di posisi manajerial. Saya pengen bertanya nih, ketika ada di situasi keputusan yang krusial, ada nggak sih atau momen apa nih menurut Bapak yang paling krusial atau tantangan yang terbesar yang Bapak lakukan di perusahaan? Kalau di perusahaan gini, simpelnya adalah kita melakukan pekerjaan dengan baik, itu aja kan. Ya kalau penantangnya adalah setiap pekerjaan pasti ada tantangannya masing-masing. Nah, tantangan di saya tuh paling besar itu adalah biasanya kalau misalnya di reporting tadi menangani problem solving itu harus tuntas misalnya. Bugs tadi harus selesai. Tidak sampai ada masalah-masalah lagi. Nah, itu terus juga kalau misalnya reporting. Kalau dari segi reporting itu berarti deadline. Nah, deadline itu biasanya sangat singkat. Nah, itu perlu disiasati segala macam. Lalu kalau misalnya di corporate finance, nah ini kita harus menjalin banyak kenalan sama banking. Ya, itu kita harus terus selalu mengembangkan circle kita di banking. Sehingga apa? Sehingga funding kita ada banyak tempat yang bisa nampung untuk funding operasional perusahaan serta project-project yang ditangani perusahaan. Oke. Gitu. Tapi kalau dilihat dari ke belakang, prinsip
yang Bapak pegang tuh dalam bekerja apa sih Pak? Kalau prinsipnya ya, kalau saya adalah bekerja sebaik, the best yang kamu bisa, sehingga ketika kamu pokoknya apapun yang kamu lakukan harus yang terbaik yang kamu bisa lakukan gitu loh, sehingga nanti pun ketika ada masalah kamu sudah tidak menyesal itu. Oke, berarti lakukan yang terbaik. Yang paling terbaik, pokoknya paling terbaik. jangan menyerah, pokoknya terbaik terus kamu. Lakukan terus ya Pak ya. Iya. Tunjukkan. Ya, luar biasa ya tadi apa informasi dan insight dari Pak Mahendra, dan juga mungkin sebelum aku tutup ya Pak ya, itu juga mengenai pembahasan dan obrolan ini yang sangat luar biasa. Mungkin saya mau minta dulu nih closing statement dari Pak Mahendra mengenai mungkin buat teman-teman yang ada di rumah generasi mandiri nih yang mau mengembangkan karir dan juga pengetahuannya seperti perjalanan Bapak Mahendra. Silakan. Oke, untuk teman-teman semua, ayo jangan tunda-tunda untuk mengembangkan ilmu, selalu kembangkan ilmu, membangun kepercayaan diri juga, karena itu sangat penting ya. Jadi tidak hanya pengalaman yang dibutuhkan, tapi juga pengetahuan yang ada dan serta legalisasi dari sebuah lembaga itu juga sangat penting. Jadi ayo kita berlomba-lomba. S2 itu singkat kok, sangat singkat, nggak lama, nggak seperti S1. S2 itu singkat. Jadi Anda baru mendaftar, besoknya udah Anda berasa udah tesis nih, udah selesai. Nah, ayo kembangkan diri gitu ya, mengembangkan pengetahuan Anda. Jika memang Anda ada waktu sedikit lah, segeralah untuk mengembangkan diri, itu sih. Oke, ya. Terima kasih Pak Mahendra, luar biasa ya teman-teman. Insight yang sangat luar biasa, pengalaman yang begitu memorable, dan juga sukses terus buat Pak Mahendra. Saya selalu mendoakan karir yang terbaik, dan juga buat teman-teman semoga yang di rumah ini bisa terinspirasi dari cerita-cerita yang Pak Mahendra tadi berikan ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Saksikan terus episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan saksikan. Oke, dadah. Tripod Trust Information Podcast.